Yesus pernah belum menjadi Tuhan, ada saat di mana Yesus bukan Tuhan, dan kemudian baru dia menjadi Tuhan. Pada saat Yesus bukan Tuhan, tidak bisa. Yang bukan Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan, yang Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Jadi gini, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini tentu bisa dipahami karena mereka, teman-teman yang bertanya ini, memahami iman Kristen dalam perspektif agamanya. Jadi kalau dikatakan mulai kapan Yesus diangkat jadi Tuhan, nggak pernah ada yang ngangkat dia jadi Tuhan. Ada dua makna yang harus dipahami dalam konteks iman Kristen. Yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah. Yesus itu disebut sebagai anak Allah atau firman Allah itu dalam konteks keilahian. Di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang bisa diterjemahkan keilahian dan ketuhanan. Yang pertama kata Elohim atau Eloah. Itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Ilah, Allah. Sedangkan yang kedua itu maknanya Tuhan. Tuhan itu Adonai. Adonai itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab Rabb. Ya. Jadi dua makna ini berbeda. Yang satu itu menunjuk kepada tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Makanya syahadat Islam yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah itu sesungguhnya bukan yang asing bagi orang Kristen karena di dalam Alkitab sendiri ada kata-kata seperti itu. Misalnya dalam kitab Keluaran, hukum yang Tuhan berikan kepada Musa itu berbunyi demikian dalam bahasa Ibrani. Lo yihye leha Elohim akherim alfanai. Jangan ada Elohim yang lain di hadapan hadiratku. Jangan ada ilah yang lain di hadapan hadiratku. Dan di dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu di dalam teks bahasa aslinya dikatakan audeis theos eimihei. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Atau dalam Today Arabic Version yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Lebanon, yaitu Alkitab dalam bahasa Arab diterjemahkan wa la ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Ini menunjukkan divine, keilahian, the Godhead, ya. Allah itu maknanya dia yang satu-satunya yang disembah. Untuk urusan itu sudah clear bahwa Allah itu hanya satu, karena tidak ada ilah lain selain dia. Nah, persoalannya dalam rangka dan dalam konteks apa kok orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, bahkan menyebut Allah. Ini harus ditegaskan bahwa ketika Yesus disebut Allah itu sama sekali tidak menunjuk kepada wujud fisiknya yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Sama sekali bukan. Tetapi konteksnya praeksistensi Yesus sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia itu sebagai firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam praeksistensinya sebagai firman itulah Yesus disebut Allah. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir? Tuhan, bukan manusia. Dari awal sudah Tuhan. Jadi kalau ada yang ngajarin, waktu itu belum jadi Tuhan. Itu salah besar. Jangan pernah mendengar ajaran yang salah. Malaikat mengumumkan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat manusia. Itu Alkitab. Alkitab nggak boleh dirubah-rubah. Sedikit pun nggak boleh. Itu yang paling benar. Sebab Alkitab tidak mungkin salah. Apakah Yesus pernah belum menjadi Tuhan? Ada saat di mana Yesus bukan Tuhan, dan kemudian baru dia menjadi Tuhan. Pada saat Yesus bukan Tuhan, tidak bisa. Yang bukan Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan, yang Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, maka waktu dia mengambil manusia tidak pernah kehilangan ketuhanannya atau kealahannya, tapi dia mengambil kemanusiaan. Tuhannya atau Allahnya tetap ada, sekarang dia ambil manusianya, maka Tuhan dan manusia berada dalam satu pribadi. Makanya Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu manusia. Maka waktu dia menangis, dia manusia. Waktu dia tidur, dia manusia. Waktu dia lapar, dia manusia. Jangan pakai apa yang menjadi kemanusiaannya untuk membantah kealahannya. Kalau tidak, oh Yesus lapar. Masa Tuhan bisa lapar?
Nah itu jadi persoalan. Sejak kapan mereka menganggap Yesus sebagai Tuhan? Untuk menganggap Yesus sebagai Tuhan itu mereka tetapkan di dalam sebuah konsili, Pak. Namanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi, ya. Ada dua kelompok utama yang berseteru. Kelompok yang besar itu adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Kelompok yang kecil itu adalah kelompok yang mengikuti ajaran Arius. Arius mengajarkan Arianisme namanya, Pak. Arianisme itu tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka hanya menganggap Yesus sebagai ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nah, kelompok yang Arius ini yang kalah, kemudian kelompok yang menang ini menetapkan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Itu pertama kali Yesus resmi dianggap sebagai Tuhan. Tapi belum ada Trinitasnya, Pak. Trinitasnya baru ada itu ketika di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, ya. Roh Kudus juga ditetapkan sebagai punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Nah, ketika sudah ditetapkan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, baru komplit itu namanya Trinitas, Pak. Ya. Jadi Trinitas menetapkan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak, Pak? Paham, Pak? Tiga-tiganya Tuhan, tapi bukan tiga, tapi satu Tuhan. Nggak paham? Alhamdulillah nggak paham. Oh, kalau paham bahaya malah. Saya curiga kalau Bapak itu paham. Malah nggak boleh ya. Itu memang. Tapi itu kan adalah keyakinan saudara kita yang Kristen. Kita nggak boleh ganggu, Pak. Ya. Terus kemudian setelah 381 bikin lagi Konsili Efesus. Efesus tahun 431 Masehi menetapkan bahwa Maria sebagai Theotokos, Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Bikin lagi 451 di Kalsedon, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi 553 Konsili Konstantinopel II. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Bikin lagi konsili tahun 681 Masehi di Konstantinopel III. Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Bikin lagi konsili di Nisea yang ketiga, Nisea II, menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Jadi mereka butuh ratusan tahun untuk membentuk teologi mereka, membentuk akidah mereka, dan meneguhkan akidah mereka.